Pemirsa, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran diharapkan bisa meredakan krisis energi global, namun Timur Tengah masih terus membara dan kita harus terus waspada. Kemacetan yang terjadi saat long weekend pekan lalu terjadi saat pemerintah berupaya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak nasional. Work from home sehari sepekan di hari Jumat diharapkan efektif untuk menghemat BBM. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Pemerintah dan Pertamina ini sudah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Demi menghemat energi, ASN pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur setiap minggu harus menggunakan sepeda selama 2 hari. Selasa dan Jumat ditetapkan sebagai hari wajib ngontel bagi para ASN Pemkab Bangkalan. Namun kewajiban ini tidak berlaku menyeluruh, hanya berlaku untuk ASN yang jarak dari rumah ke kantor kurang dari 5 km. ASN yang memiliki riwayat penyakit juga tidak diwajibkan ngontel ke kantor. Melakukan efisiensi energi, salah satunya dengan menerapkan goes untuk ke kantor yang memang secara jarak dan sebab jaraknya memungkinkan untuk melakukan itu. Sementara itu, sejumlah Satpol PP di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur juga tampak berupaya menghemat energi dengan berpatroli menggunakan sepeda. Penggunaan sepeda merupakan tindak lanjut dari surat edaran Bupati Ngawi tentang efisiensi energi BBM di lingkungan ASN. Sesuai edaran Bapak Bupati, yang dimana untuk ASN yang rumahnya jaraknya kurang dari 7 km dihimbau untuk menggunakan sepeda untuk programnya Bapak Prabowo Presiden terkait efisiensi BBM. Pemerintah juga berupaya menekan konsumsi energi di lingkungan perguruan tinggi, yaitu dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mahasiswa semester 5 ke atas serta program pasca sarjana mulai pekan ini. Metode PJJ terutama diterapkan pada mata kuliah yang bersifat teoritis dan wawasan. Sementara itu, mata kuliah dasar, praktikum, dan yang membutuhkan studio tetap dilaksanakan secara tatap muka demi menjaga atmosfer akademik. Di berbagai belahan dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah mulai berdampak nyata terhadap perekonomian. Di Eropa, lonjakan harga bahan bakar tidak hanya menekan biaya hidup warga, tetapi juga mengancam sektor transportasi dan jasa logistik. Warga kota Warsawa, Polandia misalnya, selain rumah tangga, sektor jasa seperti kurir dan transportasi umum berada di ambang krisis. Di Austria, lonjakan biaya energi dan dampak ekonominya memicu aksi unjuk rasa di pusat kota Wina. Mereka juga mengklaim bahwa konsekuensi ekonomi dari kebijakan militer sedang diremehkan. Perang ekonomi melawan Rusia serta perang oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran akan menyebabkan harga meroket lebih jauh lagi. Krisis energi juga melanda Afrika. Di Yaman, kota pelabuhan Aden mengalami kelangkaan bahan bakar dengan antrean panjang warga untuk mendapatkan gas. Sejumlah SPBU kehabisan pasokan membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Gangguan jalur pelayaran akibat konflik laut menyebabkan terhambatnya distribusi energi global. Krisis energi juga dirasakan di Asia. Kota Quetta di Pakistan misalnya menunjukkan deretan stasiun SPBU yang sedang tutup. Sejumlah pengendara motor terlihat terpaksa mendorong kendaraan mereka, sementara antrean panjang mengular di SPBU yang masih memiliki stok terbatas. Krisis ini merupakan dampak langsung dari hampir kolapsnya jalur impor bahan bakar dari Iran. Penutupan akses di sepanjang perbatasan sepanjang 900 km termasuk rute Panugur dan Gwadar terus terjadi seiring meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Zionis Israel. Krisis BBM juga melumpuhkan ibu kota Bangladesh, Dhaka. Antrean kendaraan mengular hingga 1 km, memaksa warga menunggu hingga berjam-jam demi mengisi BBM. Warga mengaku
pasokan BBM sulit selama beberapa hari terakhir. Bahkan tidak sedikit warga yang harus kembali dengan tangan kosong setelah mengantre lama. Banyak SPBU yang tidak beroperasi atau mengalami kelangkaan stok. Kita di Indonesia masih dapat bernafas lega di tengah krisis energi dunia. Pekan ini, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global. Menurut Menko Perekonomian, selama harga minyak global masih berada dalam batas asumsi yang ditetapkan, pemerintah optimis harga BBM bersubsidi dapat dipertahankan hingga akhir tahun. Nah, guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli, seperti yang sudah diumumkan pada tanggal 31 Maret yang lalu, pemerintah dan Pertamina ini sudah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi sekali lagi, BBM bersubsidi itu adalah Pertalite dan Solar. Dan nanti Pak Menteri Keuangan akan menjelaskan selama harga minyak tidak lebih dari 97 secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini. Tapi BBM bersubsidi kan ada dua, yaitu Biosolar dan Pertalite. Ini supaya jelas ya. Menteri Keuangan juga memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Dalam APBN 2026, harga minyak mentah diasumsikan $70 Amerika Serikat per barel. Namun Kementerian Keuangan sudah menghitung skenario jika rata-rata harga minyak naik hingga $100 Amerika Serikat per barel sampai akhir tahun. APBN 2026 juga disebut memiliki bantalan tersendiri dari saldo anggaran lebih yang saat ini mencapai 420 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan dipakai jika diperlukan untuk menutup kenaikan harga minyak. Penting adalah kita bisa melakukan penghematan di sana sini sehingga dengan asumsi harga minyak dunia $100 rata-rata sampai akhir tahun, dari awal tahun ya sampai akhir tahun, APBN kita masih bisa ditekan defisitnya di bawah 3%, sekitar 2,92% kalau saya nggak salah. Itu yang paling, itu outlooknya. Dan kalau misalnya orang bilang, oh kalau harga minyak 150, gimana? Gitu kan? Kita masih punya SAL 420 triliun rupiah. Jadi bantalan kita ada banyak, pertahanan kita berlapis-lapis. Mungkin karena harga BBM di Indonesia tidak naik, masyarakat seakan tidak memiliki sense of crisis. Pada long weekend pekan lalu, kemacetan akibat masyarakat yang berlibur tampak di berbagai daerah. Kemacetan parah, misalnya tampak di kawasan Puncak Bogor. Kemacetan dipicu padatnya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya. Kondisi ini membuat arus lalu lintas terkunci dan tidak dapat terurai dalam waktu singkat. Masih di Jawa Barat, kemacetan parah sepanjang 12 km terjadi di jalur arteri Sukabumi menuju Bogor dan Jakarta pada libur panjang Paskah. Ribuan kendaraan wisatawan terjebak hingga 4 jam. Meski jalur alternatif Nagrag dan Cikidang sudah dibuka, lonjakan volume kendaraan tetap terjadi signifikan. Kemacetan yang terjadi saat long weekend pekan lalu terjadi bertepatan dengan penerapan WFH setiap hari Jumat. WFH sehari dalam sepekan bertujuan agar konsumsi BBM dapat ditekan. Ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien. Kita pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai dengan Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan, dan itu dipersilahkan untuk yang di kantornya mereka mengatur dengan aplikasi tertentu, dan aplikasi tertentu di pemerintahan
sudah digunakan. Namun jangan sampai WFH justru memicu naiknya konsumsi BBM karena masyarakat sibuk liburan. Karena itu, pemerintah dan pelaku usaha disarankan memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home di hari lain selain hari Jumat. Jadi kami mendukung keputusan pemerintah untuk membuat WFH. Tentu ini sudah dihitung matang berkaitan dengan cadangan energi. Hanya memang menjadi pemikiran kami adalah serikat pekerja, kalau dilakukan hari Jumat jangan sampai menjadi libur panjang di akhir pekan. Nah, itu yang agak repot, malah kan membuat energi makin boros.